hari ini sidang pemeriksaan ahli. Ya. Apa hasilnya? Forensik Pak Jayadi. Tetapi kita lihat adalah sudah membuktikan bahwa harus ada pembanding. Surat palsu yang dibuat oleh Pak Jaya itu harus ada pembandingnya. Salah satunya yaitu surat yang mana yang palsu, yang mana yang asli. Ya. Yang kedua juga kita agak kecewa nih dengan pimpinan Ibu Panji Hakim kita ini, di mana dia seolah-olah terburu-buru. Ya, kita baru menghadirkan saksi ahli baru satu, dia sudah mau meminta secepatnya untuk diselesaikan. Sedangkan saksi jaksa begitu banyak, kita ikuti. Sidang 2 kali kita ikuti. Ada apa ya di majelis hakim ketua ini? Apakah karena ada sesuatu atau apa, kita nggak ngerti. Yang jelas itu. Sebenarnya kan harusnya sebagai ketua majelis hakim dia membuka seluas-luasnya untuk para lawyer untuk menghadirkan saksi, bukan mempercepat seperti ini. Itu suatu pertanyaan untuk kita. Kita akan keberatan. Mudah-mudahan ini akan disampaikan nih kepada Dewan Pengawas Kehakiman supaya tahu bahwa kita mau keadilan, kita mencari kebenaran, bukan mencari kebenaran, bukan pembenaran. Kita nggak mau untuk begitu. Yang jelas kami akan kecewa sekali dengan apa yang dilakukan. Kita hanya dikasih satu lagi kesempatan, hanya satu kesempatan bahwa kita bisa menghadirkan beberapa saksi, tapi seolah-olah diburu-buru. Seperti apa yang dia bilang tadi, harus ada tuntutan dan hanya satu kali lagi sidang. Sedangkan sidang pidana itu kan harus pembuktian, menghukum orang. Berilah kesempatan orang untuk membela diri, bukan menghukum. Gitu. Ya. Terus selanjutnya di kita akan tetap menghadirkan saksi ahli pidana perdata dan saksi ahli pertanahan, apapun bentuknya. Karena kita merasa kesulitan juga untuk mencari saksi ahli pertanahan. Karena kenapa? Ya, yang berhubungan dengan ini semuanya tertutup. Ya, makanya saya tidak mau kriminalisasi lah terhadap Pak Jaya. Gitu. Kita mengganti ya. Makanya saya tidak mau kriminalisasi lah terhadap Pak Jaya. Gitu. Kita mengganti kebenaran. Kita mencari keadilan. Apakah bukti-bukti dari surat yang asli dan palsu sudah dibandingkan Pak di persidangan? Tidak pernah ada surat yang asli, itu tidak pernah dibawa ke persidangan. Terus bagaimana persidangan bisa mengatakan itu sebagai ada surat palsu? Jadi begini, itu hanya mindset dari siapa? Mindset dari jaksa penuntut umum dan kepolisian bahwa terbitnya SK13 ini bahwa Pak Jaya sudah mengetahui ya kan isi-isinya, padahal dia tidak pernah mengikuti paparan dari awal pembuatan SK13 ini, dari loket sampai ke tangan Pak Jaya itu menjadi prosedur yang benar. Apakah ada Pak SK13-nya yang palsu? Maksudnya dihadirkan di persidangan? Tidak pernah ada. Tidak pernah ada ya. SK13 yang palsu itu tidak pernah ada. Oke, berarti tidak pernah dihadirkan surat asli atau surat palsu di dalam persidangan? Tidak pernah ada dihadirkan. Saya yang bersidang tidak pernah ditunjukkan daftar pembandingnya. Jadi begini loh, apa yang dibuat oleh Pak Jaya itu sesuai dengan undang-undang. Di pasal 24 Permen 11 2016, Pak Jaya itu menerima hasil dari paparan itu maksimal waktunya 7 hari. Harus dia tanda tangan. Apakah itu tolak ataupun kabul. Pak Jaya mengenai atensi menteri itu Pak Menteri itu menunjukkan sendiri ke Pak Jaya ada surat. Nah, Pak Jaya menindaklanjuti. Ayo, sebagai catatan untuk kalian untuk mempercepat, bukan untuk mengabulkan permohonan kamu, tidak pernah ada itu. Yang jelas Pak Jaya dari awal dari persidangan dari awal sudah dibuktikan bahwa pembuatan SK13 ini dasar-dasarnya adalah adanya juga kepalsuan dibuat oleh oknum pertanahan. Dan dari 2017 perkara ini sudah pernah ada yang menggugat. Dari 2011 juga tanahnya Salvi ini sudah digugat. Pengukurannya itu sudah orang yang mengukurnya sudah dipenjara, ya. Tapi bebas di PK. Ini ada pertanyaan apa? Gitu. Ya, jadi kita meminta di pengadilan ini kita berharap adanya keadilan. Ya, diberikan waktu lah seluas-luasnya untuk kami. Untuk jangan sedikit ini langsung. Iya, dia bisa umroh, hakim umroh, kami tetap diam saja. Kita kasih kesempatan dong orang untuk membela dirinya, untuk mencari keadilan. Karena ini pidana itu bukan asumsi. Di sini banyak asumsinya kok. Sedikit asumsi, ya kan? Tidak ada asumsi. Tidak ada kami diberikan waktu lagi untuk hanya satu kali lagi di tanggal 28. Kami berharap kita ini mencari saksi ahli itu sebanyak-banyak.
Karena kenapa? Biar ada keadilan. Kita jadi pertanyaan, Ibu Majelis Hakim kita pemimpin ini jadi pertanyaan besar untuk kami. Kenapa kok dia bilang kami kasih waktu yang diberikannya karena dia umroh. Dia dalam 2 kali seminggu 2 kali sidang, memang kemauan dia kita ikutin. Tetapi ya dia juga harus tahu keadaan kita juga mencari saksi itu tidak mudah. Apalagi kalau dia jadi pegawai negeri, ya bagaimana sulit kan untuk mencari-cari ahli yang berkompeten di departemen tersebut. Ya, Pak Jaya, Pak Dharma, semuanya rekan-rekan terima kasih. Mohon doanya, tolong mudah-mudahan dengan berita ini hati majelis hakim terketuk bahwa yang kita cari adalah keadilan, bukan pembenaran dan bukan apapun di balik itu. Terima kasih.